Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Astiar dengan NIM A1H1240003. Saya berasal dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen PAUD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bab 1 tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Hakikat pendidikan anak usia dini ini terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini menurut yuridis formal. Menurut yuridis formal, secara yuridis formal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. 2. Pengertian PAUD secara istilah. Secara istilah ini ada 3 pengertian PAUD. Yang pertama, PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun. Secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang ketiga yaitu PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Secara praktis, tujuan dari diselenggarakan PAUD yang pertama, menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar anak mampu menolong diri sendiri, misalnya memakai kaos kaki, memakai sepatu, membuka kancing, dan mainannya, dan aktif kesehariannya. 2. Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar, misalnya memberikan kebebasan kepada anak usia dini, melakukan pembelajaran dengan kemauan sendiri, tidak dengan paksaan, dan penyediaan alat permainan edukatif atau media yang sesuai dengan minat anak tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang tumbuh kembang anak usia dini. A. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. 1. Sosiologis adalah suatu yang berhubungan dengan fisiologi atau cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi normal tubuh serta mengikuti proses alami usia pada mereka. Yang pertama, bayi yaitu usia lahir hingga 3 tahun. 2. Masa anak awal yaitu usia 3 tahun sampai 6 tahun. B. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologi suatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam 4 aspek berikut. Agama dan moral perkembangan. Agama pada anak usia dini identik dengan pemahamannya akan Tuhan. Selanjutnya yaitu ada 2 teori besar yang membahas tentang perkembangan agama pada anak, yaitu yang pertama, rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh William Isaac Thomas melalui teori Frommist. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia. Ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan atau security,
keinginan akan pengalaman baru atau keinginan untuk menempatkan tanggapan atau respons dan keinginan untuk dikenal. 2. Insting keagamaan. Menurut bayi yang dilakukan memiliki beberapa insting. Salah satu adalah insting keagamaan. Belum terlihat tindakan keagamaannya pada diri anak karena beberapa fungsi kewajiban yang menopang kematangan berfungsinya insting tersebut belum sempurna. Yang terakhir yaitu menurut Jean Piaget, anak usia dini sedang berada dalam 2 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahapan sensori motor 0 sampai 2 tahun disebut sensori motor karena anak belajar dengan alat indranya, yaitu dengan meraba, membau, melihat, mendengar. Yang kedua yaitu tahapan profesional sampai umur 2 sampai 6 tahun. Ketika anak memasuki tahapan profesional, terjadi peningkatan drastis dalam penggunaan simbol atau kata-kata dan imajinasi untuk menggambarkan benda, situasi, dan kejadian. Tahapan operasional ini menjadi tahapan awal pembentukan konsep secara stabil, penalaran mental melalui munculnya semakin kuat dan kemudian lemah, serta keyakinan terhadap hal yang terbentuk dan semakin terbentuk. Selanjutnya yaitu bab 3, kurikulum pendidikan anak usia dini. A. Program pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil, sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau pembuatan yang menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembang berlangsung optimal. Ada 3 model pola asuh guru PAUD terhadap anak yang lazim digunakan, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, dan yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Dan ada 3 juga kegiatan dalam program pengasuhan. Yang pertama yaitu kegiatan pengasuhan responsif, yang kedua yaitu kegiatan pengasuhan permintaan, yang ketiga kemampuan pengasuhan prediktif. Selanjutnya yaitu B. Program Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjaga kebiasaan berintikan pengalaman, sehingga yang dibiasakan adalah suatu yang diamalkan. Ada 3 bentuk kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh anak usia dini. Yang pertama yaitu kebiasaan rutin, yang kedua yaitu pembiasaan spontan, dan yang ketiga yaitu pembiasaan keteladanan. C. Yaitu program pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun program pembelajaran PAUD. Yang pertama, 1. Melakukan analisis konteks. Hal ini berkaitan dengan tindakan mempelajari. Yang kedua yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD, lalu mengembangkan menjadi kegiatan yang real agar dapat meningkatkan kualitas lembaga politik tersebut. Dan yang ketiga yaitu penetapan isi program pembelajaran PAUD, alokasi waktu pembelajaran, dan pengembangan perencanaan kegiatan pembelajaran yang meliputi yang pertama, perencanaan program semesteran atau PROMES, yang kedua yaitu perencanaan program mingguan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM. Selanjutnya yaitu bab 4, hakikat manajemen PAUD. A. Pengertian manajemen PAUD. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen dan kata kerja atau manage, yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Kata to manage oleh Henry Fayol diartikan sebagai beramal dan merencanakan, atau manage is process and plan. B. Unsur-unsur manajemen PAUD. Unsur-unsur manajemen PAUD secara sederhana dapat diartikan dengan berbagai hal yang harus ada dalam manajemen PAUD. 1. Lembaga PAUD. 2. Sumber daya PAUD. 3.
aktivitas layanan PAUD yang efektif. Dan C, yaitu tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Secara umum, tujuan diselenggarakan manajemen PAUD di lembaga PAUD adalah agar dapat terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam pemberdayakan segala sumber baik, sumber manusia maupun material atau non-manusia, hingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga tercapainya tujuan PAUD secara efektif. C, yaitu manajemen sumber daya manusia PAUD. Manajemen sumber daya manusia PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai sumber daya manusia PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. D. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan penyalahgunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat, guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana PAUD dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pakai setiap saat setiap ada seorang guru PAUD dan staf pada lembaga PAUD yang akan menggunakan manajemen perlengkapan sekolah. Bab 6, yaitu perencanaan lembaga PAUD. Pengertian perencanaan lembaga PAUD berasal dari kata rencana adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada satu lembaga dengan maksud dan tujuan tertentu. Oke, selanjutnya yaitu bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. A. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengetahuan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik termasuk di lembaga PAUD sampai mereka lulus. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan layanan PAUD sebaik mungkin kepada peserta didik. Ali Imran, manajemen peserta didik berbasis sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjukkan proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengasuhan di lembaga PAUD. B. Manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang komparatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapainya tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD. 1. Perencanaan kurikulum PAUD adalah perencanaan kedua pengorganisasian. Kurikulum PAUD merupakan penetapan pola atau desain. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum PAUD adalah supaya yang dilakukan oleh guru PAUD evaluasi kurikulum PAUD. Keempat yaitu PAUD adalah proses penyusunan kriteria keberhasilan. C yaitu manajemen sumber daya manusia PAUD. Manajemen sumber daya manusia PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan menilai sumber daya manusia PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi yang sebesar-besar bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. D. Manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan penyalahgunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat, guna, dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana PAUD dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pakai setiap saat ada seorang guru PAUD dan staf pada lembaga PAUD yang akan menggunakan manajemen perlengkapan sekolah. Bab 6 yaitu perencanaan lembaga PAUD. Pengertian perencanaan lembaga PAUD berasal dari kata rencana adalah suatu
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada satu lembaga dengan maksud dan tujuan tertentu. Satu, yaitu pengamatan terhadap lingkungan, manfaat yang dapat diperoleh dari pengamatan lingkungan antara lain sebagai berikut, yaitu mendapatkan informasi mengenai kecenderungan lingkungan. Selanjutnya yaitu bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organ yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organism yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. Proses peluncuran lembaga PAUD. 1. Mendesain struktur lembaga PAUD. 2. Mendesain pekerjaan. 3. Kita dapat menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. C. Tujuan dan manfaat. Pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian lembaga PAUD adalah untuk memberikan deskripsi mengenai tugas dan fungsi setiap grup PAUD dan staf dalam mencapai tujuan lembaga PAUD sesuai dengan struktur lembaga PAUD yang telah ditetapkan. D. Tanggung jawab, wewenang dan tugas PAUD. 1. Kepala PAUD. 2. Wakil kepala PAUD. 3. Guru PAUD. 4. Penanggung jawab kegiatan pembiasaan. 5. Penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. 6. Staf PAUD. 7. Official boy. Bab 8 yaitu kepemimpinan anak usia dini. Pengertian kepemimpinan adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD. B. Kepemimpinan kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan inti dari organisasi. Organisasi adalah kerjasama menuju tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang. Demikian juga lembaga PAUD, komunitas pada dasarnya merupakan suatu upaya yang memudahkan ide-ide ataupun informasi dari satu orang ke orang lain. C. Kepala PAUD sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuai, sementara motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Selain itu, motivasi anggota juga dapat dikembangkan oleh kepala PAUD. Bab 9 yaitu pengawasan oleh kepala PAUD. A. Pengertian tujuan dan manfaat pengawasan PAUD. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kepala sekolah PAUD menyusun rencana pengorganisasian lembaga PAUD dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga. Tahap-tahap pengawasan sebagai kegiatan dalam fungsi manajemen PAUD. Pengawasan memiliki tahap-tahapan tertentu. Dalam hal ini antara satu tahap dan tahap yang lainnya saling berurutan dan berhubungan. Dengan kata lain, tahap-tahap dalam pengawasan tersusun secara sistematis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.